Halo semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang alien. Di mana aliennya? Apakah mereka sangat jauh dari kita, atau sangat dekat? Selanjutnya kita akan menelusuri jawaban atas dua pertanyaan tersebut. Setelah Anda menonton episode ini, Anda akan memiliki pemahaman menyeluruh tentang topik alien. Anda dipersilakan untuk berlangganan dan membagikan saluran saya. Pada tahun 1950, di meja makan laboratorium Los Alamos di Amerika Serikat, fisikawan Enrico Fermi sedang mengobrol dengan rekan-rekannya ketika ia tiba-tiba mengajukan pertanyaan filosofis yang tampaknya sederhana tetapi mendalam. Jika ada alien di alam semesta, di manakah mereka? Pertanyaan ini memicu diskusi hangat di kalangan ilmuwan terkemuka yang hadir. Pertanyaan ini juga menimbulkan kehebohan di kalangan komunitas ilmiah dan memicu diskusi sengit yang berlangsung selama puluhan tahun. Inilah yang disebut paradoks Fermi yang terkenal. Paradoks Fermi mengungkap fenomena yang kontradiktif. Di satu sisi, alam semesta sangat luas, dengan ratusan miliar bintang di Bima Sakti saja dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta yang dapat diamati. Dari sudut pandang probabilistik, kehidupan cerdas tampaknya ada secara luas di alam semesta. Namun di sisi lain, setelah berpuluh-puluh tahun penjelajahan, manusia belum menemukan bukti konklusif mengenai eksistensi peradaban ekstraterestrial, apalagi alien. Misteri makam apa yang tersembunyi di balik fenomena kontradiktif ini? Skala alam semesta tempat kita tinggal berada di luar imajinasi kita. Ada sejumlah besar bintang di Bima Sakti, dengan sekitar 100 miliar hingga 400 miliar bintang seperti matahari. Di alam semesta yang dapat diamati, terdapat ratusan miliar galaksi seperti Bima Sakti, dan setiap galaksi berisi sejumlah besar bintang. Basis yang begitu besar menyediakan tahap-tahap yang tak terhitung jumlahnya bagi lahirnya kehidupan. Melalui penelitian terhadap eksoplanet, para ilmuwan telah menemukan bahwa planet ada di mana-mana di alam semesta. Dengan bantuan peralatan observasi canggih seperti teleskop luar angkasa Kepler, manusia telah menemukan ribuan eksoplanet hingga saat ini, termasuk banyak planet dalam zona layak huni bintang. Zona layak huni mengacu pada planet yang berada pada jarak sedang dari bintang dan kondisi suhunya memungkinkan keberadaan air cair, yang dianggap sebagai salah satu kondisi penting bagi kelahiran kehidupan. Berdasarkan penemuan ilmiah ini, Frank Drake mengusulkan persamaan Drake yang terkenal pada tahun 1960 untuk memperkirakan jumlah peradaban cerdas di Bima Sakti yang berpotensi berkomunikasi dengan kita. Ini memberi kita kerangka ilmiah untuk memikirkan tentang keberadaan peradaban luar angkasa. Namun pertanyaan intinya adalah, mengapa kita belum menemukan alien sejauh ini? Ada sekitar 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidak ada kehidupan cerdas di alam semesta selain kehidupan di bumi. Meskipun alam semesta tampaknya penuh dengan peluang untuk mendukung kehidupan, ada kemungkinan bahwa bumi mungkin satu-satunya planet di alam semesta yang mendukung kehidupan cerdas. Kelahiran kehidupan itu sendiri merupakan proses yang sangat rumit dan terjadi secara kebetulan. Transisi dari bahan kimia ke bentuk kehidupan sederhana membutuhkan banyak kondisi yang menantang untuk dipenuhi. Misalnya, lingkungan planet yang sesuai, radiasi bintang yang stabil, kombinasi unsur-unsur tertentu, DLL. Penelitian menunjukkan bahwa reaksi kimia yang diperlukan untuk kelahiran kehidupan mungkin tidak umum di alam semesta. Mengambil bumi sebagai contoh, kehidupan di bumi bermula sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu. Setelah proses evolusi kimia yang panjang, molekul yang mampu mereplikasi diri secara bertahap terbentuk, dan kemudian kehidupan primitif berkembang. Dalam proses ini,
Jika terjadi penyimpangan sekecil apapun dalam suatu hubungan, kehidupan mungkin tidak dapat lahir. Evolusi dari kehidupan menjadi kehidupan cerdas bahkan lebih sulit. Dalam sejarah evolusi kehidupan di bumi, dinosaurus mendominasi bumi selama hampir 200 juta tahun, tetapi mereka tidak mengembangkan kecerdasan. Kekuatan pendorong di balik evolusi biologis terutama adalah adaptasi terhadap lingkungan. Dan bukan sekedar perkembangan ku era kecerdasan. Baru pada dampak asteroid 65 juta tahun lalu yang mengubah lingkungan ekologi bumi dan menciptakan kondisi untuk munculnya mamalia. Manusia mampu secara bertahap menonjol dalam proses evolusi yang panjang. Beberapa penelitian terkini semakin mendukung keacakan ekstrim dalam kelahiran dan evolusi kehidupan. Melalui simulasi komputer, para ilmuwan telah menemukan bahwa kemungkinan munculnya kehidupan sangat bervariasi di bawah parameter lingkungan planet yang berbeda. Beberapa faktor kunci, seperti massa planet, stabilitas orbit, komposisi atmosfer, DLL, memainkan peran yang menentukan dalam kelahiran dan perkembangan kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak planet di alam semesta, planet yang memenuhi kondisi untuk kelahiran kehidupan dan evolusi kehidupan cerdas mungkin sangat langka. Kemungkinan kedua, peradaban alien pernah ada, tetapi punah sebelum waktunya. Peradaban alien mungkin memang pernah muncul di alam semesta sebelumnya, tetapi karena berbagai alasan mereka punah sebelum berkembang ke titik di mana mereka dapat bersentuhan dengan kita. Mengambil bumi sebagai contoh, meskipun peradaban manusia telah membuat kemajuan besar, ia juga menghadapi banyak tantangan berat, seperti ancaman perang nuklir, pencemaran lingkungan, penipisan sumber daya, perubahan iklim, dan kemungkinan epidemi global. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, hal ini dapat berujung pada berakhirnya peradaban manusia. Peradaban alien mungkin juga menghadapi dilema serupa. Pada tahun 1990, ilmuwan Robin Hanson mengusulkan teori filter hebat, yang menyatakan bahwa mungkin ada beberapa kendala yang tidak dapat diatasi di setiap tahap perkembangan peradaban. Dari kelahiran kehidupan sederhana hingga evolusi kehidupan kompleks, dan kemudian hingga munculnya kehidupan cerdas dan perkembangan peradaban, setiap tahapan seperti filter, dan hanya sedikit peradaban yang dapat berhasil melewatinya. Misalnya, evolusi dari kehidupan bersel tunggal menjadi kehidupan bersel banyak mungkin memerlukan kondisi lingkungan tertentu dan mutasi genetik, dan tahap ini mungkin telah menghilangkan sejumlah besar peradaban potensial. Sebuah penelitian terkini menganalisis bagaimana evolusi bintang di alam semesta memengaruhi kehidupan di planet. Bintang-bintang mengalami berbagai fase selama siklus hidupnya, berubah dalam kecerahan dan intensitas radiasi. Jika kehidupan di suatu planet berada pada tahap perkembangan kritis dan perubahan pada bintang menyebabkan lingkungan planet memburuk, maka peradaban di planet itu kemungkinan akan punah. Hal ini semakin menggambarkan banyaknya ketidakpastian yang dihadapi peradaban alien dalam perkembangan mereka. Model matematika oleh astrofisikawan Inggris Watson juga menunjukkan bahwa kemungkinan menemukan kehidupan cerdas di planet lain sangat kecil karena umur bintang terbatas dan jendela waktu untuk evolusi planet juga terbatas. Menurut model ini, bahkan jika ada peradaban antar bintang di Bima Sakti, jumlah mereka sangat terbatas dan jarak rata-rata di antara mereka lebih dari 100 tahun cahaya. Selain itu, karena keterbatasan hukum kecepatan cahaya, sulit bagi berbagai peradaban di alam semesta untuk saling bersentuhan. Kemungkinan ketiga, perkembangan peradaban terbatas dan sulit dihubungi. Sekalipun ada banyak peradaban alien di alam semesta, mungkin sulit bagi kita untuk mencapai kontak dan komunikasi dengan mereka karena berbagai keterbatasan. Pertama,
jarak merupakan kendala yang besar. Alam semesta begitu luas sehingga jarak rata-rata antara bintang diaker dalam tahun cahaya. Bahkan Proxima Centauri, bintang terdekat dengan bumi, berjarak sekitar 4,2 tahun cahaya. Dengan tingkat teknologi manusia saat ini, perjalanan antar bintang hampir mustahil. Sekalipun kita dapat mengembangkan pesawat yang dapat melaju dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya di masa depan, tetap akan memerlukan waktu lama untuk menempuh jarak sejauh itu. Kedua, mungkin ada perbedaan besar dalam lintasan pengembangan dan tingkat teknologi di berbagai peradaban. Bahkan jika peradaban alien memang ada, mereka mungkin berada pada tahap perkembangan yang sangat berbeda dari manusia. Beberapa peradaban mungkin masih dalam tahap berburu dan meramu primitif dan belum mengembangkan teknologi komunikasi canggih. Sementara yang lain mungkin telah melampaui imajinasi kita dan mengadopsi metode komunikasi yang tidak dapat kita pahami. Misalnya, para ilmuwan berspekulasi bahwa beberapa peradaban yang sangat maju mungkin menggunakan metode yang lebih maju seperti gelombang gravitasi dan keterikatan kuantum untuk berkomunikasi. Tetapi pemahaman dan penerapan kita saat ini terhadap teknologi ini sangat terbatas, sehingga sulit untuk mendeteksi sinyal-sinyal ini. Lebih jauh lagi, umur suatu peradaban juga merupakan faktor penting. Sekalipun peradaban alien telah berkembang sampai ke tahap mampu melakukan komunikasi antar bintang, peradaban mereka bisa saja menghilang dalam waktu singkat karena berbagai sebab, yang menyebabkan kita kehilangan kesempatan berkomunikasi dengan mereka. Menurut beberapa model penelitian, keberadaan peradaban di alam semesta mungkin relatif singkat, yang selanjutnya mengurangi kemungkinan pertemuan kita dengan peradaban alien. Kemungkinan keempat, peradaban alien telah tiba di bumi, tetapi mereka memilih untuk bersembunyi. Ada kemungkinan yang imajinatif bahwa peradaban alien mungkin telah datang ke bumi, tetapi karena suatu alasan mereka memilih menyembunyikan diri dan tidak melakukan kontak langsung dengan manusia. Dilihat dari pola perilaku manusia, saat menemukan suku atau ekosistem yang relatif primitif, kita cenderung mengambil sikap pengamatan yang hati-hati dan menghindari intervensi yang berlebihan agar tidak menimbulkan kerusakan padanya. Peradaban luar angkasa mungkin memiliki pandangan serupa, meyakini bahwa kontak langsung dengan manusia dapat menimbulkan efek tak terduga pada masyarakat dan budaya manusia. Sepanjang sejarah manusia, ada banyak fenomena dan peristiwa yang tidak dapat dijelaskan, yang diyakini sebagian orang mungkin terkait dengan keberadaan tersembunyi peradaban luar angkasa. Misalnya, simbol-simbol, arsitektur, dan teknologi misterius yang muncul di beberapa peradaban kuno tampaknya berada di luar tingkat kognisi manusia saat itu. Misalnya, meskipun sebagian besar penampakan UFO yang sering terjadi dapat dijelaskan oleh fenomena alam atau aktivitas manusia, masih ada beberapa yang tidak dapat dijawab secara masuk akal. Beberapa orang berspekulasi bahwa ini mungkin pesawat dari peradaban alien yang sedang melakukan observasi atau deteksi. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan perkembangan kecerdasan buatan dan teknologi realitas virtual, kita juga dapat memikirkan tentang penyembunyian peradaban alien dari perspektif lain. Mungkin peradaban alien telah terintegrasi ke dalam masyarakat manusia dalam bentuk virtual melalui beberapa teknologi canggih, dan kita sama sekali tidak menyadarinya. Mereka mungkin mengamati dan mempelajari manusia dengan cara yang tidak terlihat, menunggu waktu yang tepat untuk melakukan kontak dengan kita. Masing-masing keempat kemungkinan di atas tampaknya masuk akal. Kemungkinan mana menurut Anda yang lebih mendekati kebenaran? Sejak paradoks Fermi diajukan pada tahun 1950,
Meskipun kita belum menemukan bukti konklusif mengenai keberadaan peradaban ekstraterestrial, pertanyaan ini telah mengilhami imajinasi dan hasrat manusia yang tak terbatas untuk menjelajahi alam semesta. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemahaman kita tentang alam semesta juga semakin dalam. Di masa depan, dengan penggunaan peralatan pengamatan astronomi generasi baru, seperti teleskop luar angkasa James Webb, kita akan diberikan gambaran alam semesta yang lebih jelas dan lebih dalam. Dan manusia diharapkan dapat menemukan lebih banyak lagi eksoplanet dan tanda-tanda potensial peradaban alien. Pada saat yang sama, para ilmuwan terus-menerus meningkatkan dan menyempurnakan metode pencarian peradaban luar angkasa untuk meningkatkan sensitivitas dan akurasi deteksi. Selain itu, penelitian tentang asal-usul dan evolusi kehidupan juga membuat kemajuan baru. Dengan mempelajari bentuk-bentuk kehidupan di lingkungan ekstrim di bumi dan melakukan percobaan asal-usul kehidupan di laboratorium yang mensimulasikan lingkungan kosmik, kita memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi kelahiran kehidupan, yang membantu kita menilai kemungkinan kehidupan di tempat lain di alam semesta dengan lebih akurat. Singkatnya, paradoks Fermi bukan hanya pertanyaan ilmiah tentang peradaban makhluk luar angkasa, tetapi juga merupakan refleksi mendalam tentang posisi manusia di alam semesta. Apapun jawaban akhirnya, proses penjelajahan peradaban luar angkasa akan mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, memperluas wawasan kita, dan memungkinkan kita untuk lebih memahami misteri alam semesta dan hakikat kehidupan. Di alam semesta yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas ini, kami berharap suatu hari dapat memecahkan paradoks Fermi dan mencapai pertemuan nyata dengan peradaban luar angkasa. Namun pada tahap ini, manusia harus tetap sangat berhati-hati terhadap kontak dengan peradaban luar angkasa. Karena kita tidak memiliki cara untuk memprediksi apakah kontak tersebut akan membawa bencana besar bagi umat manusia. Fisikawan terkenal Hawking pernah memperingatkan bahwa jika alien datang mengunjungi kita, hasilnya mungkin seperti ketika Columbus mendarat di Amerika, yang menyebabkan kerusakan besar pada suku Indian Amerika. Namun apapun yang terjadi, manusia tidak akan berhenti menjelajahi peradaban luar angkasa. Karena hal tersebut akan membantu kemajuan peradaban dan teknologi manusia. Apakah menurut Anda manusia harus secara aktif mencari kontak dengan alien? Semua orang dipersilakan untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi. Anda dipersilakan untuk berlangganan dan membagikan saluran saya. Saya akan terus berbagi lebih banyak pengetahuan menarik di sini. Sampai jumpa lain waktu.